Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video lab 4.3.4 tentang Research Intent Based Networking atau IBN. Bisa kita lihat di sini terdapat tujuannya. Yang pertama, kita bakal mengeksplor IBN website. Lalu yang kedua, kita ada pengenalan IBN melalui Cisco DevNet. Lalu yang ketiga ada mengeksplor permintaan komunitas IBN dan membagikan ide kita sendiri. Langsung saja, di sini sudah terdapat instruksinya. Yang pertama itu kita bisa pencet link ini, lalu silahkan tonton videonya. Bisa kita lihat juga di sini. Ini tentang IBN. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama setelah kita membaca website di atas ini. Jadi, what is IBN? Jadi, IBN itu adalah cara baru dalam mengelola jaringan yang menghubungkan kebutuhan bisnis dengan teknologi jaringan secara otomatis. Contohnya, bayangin saat kita bekerja di perusahaan, bos kita itu bilang, dia ingin sistem kami selalu aman dan tidak lambat ketika dipakai oleh pelanggan. Nah, IBN itu akan mengubah keinginan atau intent dari bos kita itu menjadi aturan otomatis di jaringan. Misalnya, memberi prioritas bandwidth ke aplikasi penting, menambahkan sistem keamanan otomatis, atau memblokir akses mencurigakan. Seperti itu adalah contoh IBN. Secara sederhana, intinya IBN itu mengerti bisnis, lalu jaringan akan menyesuaikan diri secara otomatis dan terus-menerus tanpa perlu banyak campur tangan manusia. Lalu berikutnya, list at least 2 reasons for using IBN. Jadi, dua alasan untuk menggunakan IBN. Yang pertama, itu adalah kecepatan dan kelincahannya. Artinya, jaringan nanti bisa menyesuaikan lebih cepat dengan kebutuhan organisasi tanpa harus diatur manual satu persatu. Misalnya, saat perusahaan itu butuh akses cepat untuk aplikasi baru, jaringan itu bakal langsung siap otomatis. Lalu yang kedua, itu ada business value. Karena jaringan otomatis dan lebih mudah dikontrol, waktu tim IT itu jadi lebih efisien. Tim IT itu bisa fokus ke inovasi dan proyek yang benar-benar penting buat bisnis, bukan malah sibuk dengan hal teknis kecil setiap hari. Lalu, ada juga untuk mengurangi resiko. IBN itu menggunakan monitoring otomatis dan analisis data untuk mendeteksi ancaman keamanan atau kesalahan konfigurasi terlebih cepat. Hasilnya, tentunya jaringan lebih aman, downtime-nya lebih sedikit, dan juga lebih mudah memastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Lalu kita masuk pada part yang kedua, yaitu pengenalan IBN dengan Cisco DevNet. Jadi kita bisa buka link ini. Nih, kita bisa baca-baca di sini. Saya sebelumnya sudah membaca. Silahkan dibaca. Lalu kita bakal menjawab pertanyaan yang ini. Jadi, apa langkah pertama untuk memulai dan langsung belajar coding? Langkah awal untuk mulai belajar dan praktik coding IBN itu adalah yang pertama, kita bisa ambil kelas coding. Hal ini agar kita tuh paham dasar-dasar seperti sintak, logika, dan struktur kode yang biasanya dipakai Python. Karena Cisco banyak pakai Python untuk otomasi jaringan. Lalu yang kedua, kita dapat mempelajari DevNet DNA Developer Center, yang dimana ini adalah portal resmi dari Cisco yang menyediakan panduan dokumentasi, lab,
praktik, dan sandbox gratis buat belajar IBM dan juga teknologi jaringan lainnya. Lalu kita bisa mulai coding intent dan bagikan ke komunitas. Kita bisa nyoba nulis intent sederhana dalam bentuk kode, misalnya script untuk memberi prioritas ke aplikasi tertentu, lalu bagikan ke komunitas Cisco DevNet agar bisa belajar bersama. Kesimpulannya, kita tuh bisa mulai dari belajar coding dasar, lalu lanjut ke DevNet untuk latihan langsung, dan akhirnya kita bisa coba bikin kode intent sendiri. Lalu yang kedua, kita bakal jawab pertanyaan yang ini. Dengan penggunaan IBM, apa yang akan terjadi jika pemilik bisnis menentukan maksud pada jaringan? Jadi, saya akan beri contoh, jika kita sudah bekerja di perusahaan, lalu bos kita itu bilang, dia mau sistem aman dan cepat untuk semua aplikasi penting. Jadi, nanti intent diterjemahkan ke tindakan jaringan otomatis, misalnya membuat aturan keamanan, memberi prioritas ke aplikasi tertentu, atau membatasi akses dari perangkat yang tidak dikenal. Lalu berikutnya tindakan itu langsung diterapkan di seluruh jaringan, tanpa perlu kita setting satu persatu di router, switch, dan perangkat lain. Semuanya itu jadi udah diatur secara otomatis. Lalu, untuk pemantauan dan penyesuaian terus-menerus, nanti sistem akan memastikan jaringan selalu bekerja sesuai niat awal, dan kalau ada masalah atau penyimpangan, sistem akan belajar dan menyesuaikan otomatis. Jadi, setelah intent itu ditentukan, jaringan itu bakal langsung bertindak otomatis dan terus dipantau agar tetap sesuai dengan niat bisnis kita di awal. Lalu kita lanjut pada part 3. Kita di sini diminta untuk membuka web ini. Lalu kita bisa login atau langsung di sini. Di sini kita bisa search intent atau kita login dulu. Bisa dicoba. Lalu berikutnya kita bakal jawab pertanyaan yang ada di sini. Kita bakal jawab pertanyaan yang ini ya. Jadi, setelah kita membaca beberapa intent yang dibuat oleh anggota komunitas yang ada di sini, pilih 2 intent yang menarik bagi kita dan cantumkan di bawah ini. Jadi menurut saya, intent yang menarik itu yang pertama ada IoT Device Access Control. Jadi intent ini itu digunakan untuk mendeteksi dan memblokir perangkat IoT yang tidak terdaftar agar tidak bisa terhubung ke jaringan yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua ada Application Traffic Prioritization. Jadi intent ini itu mengatur agar aplikasi penting seperti video conference, misalnya Zoom gitu, mendapat prioritas bandwidth tertinggi agar tetap lancar untuk digunakan. Lalu yang berikutnya, di sini kita diperintahkan untuk buatlah satu intent versi kita sendiri. Saya bakal buat intent seperti ini. Contohnya ya, kita di sini akan diberi jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat satu ide intent versi kamu sendiri seperti itu. Jadi saya akan membuat intent seperti ini. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang belajar coding. Saya ingin jaringan secara otomatis memberikan prioritas pada akses ke situs seperti GitHub dan Cisco DevNet selama belajar saya, sekitar 7 sampai jam 10 malam, agar proses belajar itu lancar tanpa hambatan koneksi. Jadi nanti jaringan tuh bakal otomatis ke GitHub atau ke platform yang memang dikhususkan untuk coding. Lalu berikutnya ada refleksi. Yang pertama,
Apakah kamu bisa memikirkan contoh lain penggunaan IBN selain yang sudah kamu temukan di 3 situs tadi? Tentunya saya bisa memikirkan beberapa contoh lain penggunaan IBN, seperti contohnya itu pengaturan otomatis jaringan di kampus. Misalnya saat jam ujian, jaringan itu bisa otomatis membatasi akses ke media sosial dan hanya mengizinkan ke akses platform pembelajaran. Lalu yang kedua ada manajemen jaringan untuk rumah pintar atau smart home. Jaringan nanti bisa mengenali waktu tidur pengguna, lalu menonaktifkan perangkat tertentu secara otomatis. Lalu ada juga bisa pusat data otomatis. Nanti jaringan itu bisa otomatis memprioritaskan server tertentu saat terjadi lonjakan traffic di aplikasi tertentu. Lalu yang kedua, keterampilan pemrograman apa yang menurut kamu dibutuhkan untuk menerapkan IBN ini atau Intent-Based Networks. Jadi menurut saya, keterampilan yang dibutuhkan itu antara lain ada dasar-dasar pemrograman Python. Karena banyak API dan alat otomasi jaringan itu menggunakan Python. Lalu pengetahuan tentang RESTful API untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan seperti Cisco DNA Center. Lalu ada juga pemahaman tentang network automation. Lalu ada juga penggunaan alat seperti Postman atau tools DevNet untuk menguji dan menerapkan intent secara otomatis. Nah, hal itu perlu kita pahami. Di sini kita telah menjawab semua pertanyaan yang ada. Melalui lab ini, itu kita telah belajar konsep dasar IBN, yaitu pendekatan jaringan modern yang memungkinkan jaringan untuk mengerti maksud bisnis dan menerjemahkannya menjadi kebijakan jaringan dan mengatur secara otomatis. Lalu, di sini kita juga belajar bahwa untuk menerapkan IBN secara nyata itu dibutuhkan keterampilan seperti pemrograman Python, penggunaan API, dan otomasi jaringan. Di sini, saya dapat melihat banyak use case dari komunitas dan membuat ide intent saya sendiri yang berhubungan dengan penggunaan Raspberry Pi dan mengendalikan perangkat IoT. Lalu secara keseluruhan pada lab ini itu memberikan kita alasan bahwa IBN itu bukan hanya tentang jaringan yang cerdas, tapi juga tentang penggabungan teknologi, bisnis, dan otomasi ke dalam suatu sistem yang adaptif dan juga efisien. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.